Di dalam ruangan, 3 orang dari kelompok Yi Tianmo duduk di 3 arah yang berbeda mengelilingi Xian. Ye Zhangfeng berada di tengah, dan orang-orang lainnya berada di sampingnya, tetap waspada dengan wajah muram. Cao Zilan dan Xia Xinyan berhenti saling menentang, sebaliknya, mereka berdua mengangkat kepala mereka ke atas melihat ke arah langit dan dengan hati-hati memperhatikan sekeliling. Hanya Lin Yaqi yang santai. Dia mengeluarkan jilbab ungu yang disulam dengan gambar awan. Awan itu tampaknya memiliki beberapa jenis tanaman yang disulam di dalamnya juga. Mengenakan jilbab, Lin Yaqi bahkan lebih nyaman, dengan sengaja melihat ke timur ke barat. Begitu dia mengenakan jilbab, awan-awan di atasnya mulai bergerak perlahan, dan tanaman di dalam awan mulai tumbuh secara ajaib dan dengan cepat menyebarkan seluruh jilbab dalam sekejap. Tanaman-tanaman itu dengan cepat memancarkan aliran kekuatan spiritual aneh yang menghasilkan banyak lingkaran cahaya aneh yang melilit kepala Lin Yaqi dan akhirnya menutupi seluruh tubuhnya. Lingkaran cahaya itu bergoyang dan bergoyang sebelum terbang ke langit. Mereka kemudian berhenti di tempat di mana formasi pertahanan jiwa milik 3 orang dari kelompok Yi Tianmo telah terbentuk sebelumnya. Harta karun rahasia tingkat suci. Wajah cantik Cao Zilan penuh dengan keheranan saat dia melirik jilbab ungu di kepala Lin Yaqi. Dia berkata dengan suara lembut, itu juga harta karun rahasia tingkat suci dari tipe pertahanan jiwa. Itu benar-benar mengejutkan. Mata Xia Xinyan dan Xia Zhenchuan bersinar saat mereka menganggukkan kepala dengan pelan. Tidak heran mengapa gadis ini tampak tidak khawatir sama sekali. Ternyata dia memiliki harta karun rahasia tingkat suci dari tipe pertahanan jiwa. Dia jelas tidak perlu khawatir sama sekali saat memegang harta karun semacam itu di tangannya. Ada beberapa harta karun rahasia tingkat suci di Laut Tak Berujung, dan semuanya berada di tangan pasukan terkuat di Laut Tak Berujung. Harta karun rahasia tingkat suci selalu menjadi nilai paling berharga dari setiap sekte. Kadang-kadang bahkan bisa lebih berharga daripada para pejuang alam dewa itu sendiri. Semua harta karun rahasia tingkat suci berada di tangan para prajurit alam dewa, dan hanya para prajurit alam dewa yang mampu memanfaatkan kekuatan harta karun tersebut sebaik-baiknya, serta melindungi dan menjaganya agar tetap aman. Harta karun rahasia tingkat suci dapat diwariskan ke banyak generasi. Harta karun tersebut tampaknya tidak dapat dihancurkan, dan dengan demikian, nilainya terkadang bisa lebih tinggi daripada nilai para prajurit alam dewa. Saat ini, meskipun Lin Yaqi masih berada di peringkat puncak alam bumi, dia sudah memiliki harta karun rahasia tingkat suci. Xia Zhenchuan dan Cao Zilan ketakutan ketika mereka terus memikirkan hal ini. Mereka tidak dapat membayangkan betapa kuatnya kemampuan tuan-tuannya. Xia Xinyan yakin bahwa orang yang menawarkan harta karun rahasia tingkat suci kepada orang lain pastilah orang yang sangat kuat. Krek krek krek, beberapa suara aneh muncul dari atap rumah. Semua orang mengangkat kepala mereka dan menyadari bahwa atap itu ditindas oleh lapisan demi lapisan riak dan akan segera meledak. Cahaya yang menyilaukan itu tiba-tiba menyala sementara berbagai jenis kekuatan jiwa saling terkait di udara, yang membuat orang lain merasa bahwa jiwa-jiwa itu akan hancur. Itu mengerikan. Bahkan Xia Xinyan dan Cao Zilan, calon penguasa Laut Tak Berujung, tampaknya tidak mampu menahannya. Di bawah gelombang energi, suara dengungan bergema di kepala mereka yang sepertinya akan segera meledak. Itu masih terjadi mengingat situasi di mana 3 orang dari kelompok Yi Tianmo telah menyiapkan formasi pertahanan jiwa. Jika formasi pertahanan jiwa tidak diciptakan oleh persatuan 3 orang dari kelompok Yi Tianmo di atas kepala mereka, orang-orang di bawah formasi itu seharusnya telah dihancurkan oleh kekuatan jiwa yang luar biasa itu sampai jiwa mereka tersebar dan musnah. Sampai sekarang, hanya Lin Yaqi yang tidak terluka. Dengan efek dari jilbab ungu, dia sama sekali tidak terpengaruh. Dia terus mengalihkan pandangannya dari sini ke sana, bahkan menunjukkan sedikit kebosanan seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi di atas kepala mereka. Wajah ketiga orang dari kelompok Yi Tianmo sangat muram. Pikiran mereka tidak pernah terkonsentrasi seperti saat ini. Dengan alam kultivasi jiwa mereka, mereka pasti tidak akan kalah dari penyusup ini dalam pertempuran 1 lawan 1. Yi Tianmo bahkan bisa sedikit lebih kuat. Namun, mereka harus lebih berhati-hati kali ini karena ada banyak orang di ruangan itu. Tujuan mereka bertiga bukan hanya untuk menahan serangan jiwa musuh, tetapi juga untuk memastikan keselamatan orang lain,
yang merupakan prioritas nomor satu mereka. Itulah sebabnya mereka terbebani dan harus menyisihkan sebagian kekuatan jiwa mereka untuk mengatur banyak lapisan pertahanan jiwa untuk melindungi Xian dan yang lainnya agar tidak terluka. Karena mereka telah menggunakan sebagian besar kekuatan mereka untuk bertahan, mereka jelas tidak dapat memusatkan semua kekuatan jiwa mereka untuk meluncurkan serangan kuat lainnya. Boom! Atap rumah itu meledak. Di tengah titik-titik cahaya 5 warna, banyak lingkaran cahaya aneh dari jilbab Lin Yaqi tiba-tiba mengembun menjadi satu entitas dan kemudian berubah menjadi tirai cahaya tipis yang menahan kekuatan jiwa yang menyerang dari atas. Serahkan pertahanan padaku. Kalian fokuslah untuk menghadapi orang itu. Lin Yaqi sedikit tidak sabar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, jangan khawatir. Dia tidak akan bisa menghancurkan harta rahasia tingkat suci milikku. Kalian bisa dengan nyaman menggabungkan semua kekuatan kalian untuk bertarung. Alis mereka bertiga sedikit melengkung, yang menunjukkan bahwa mereka akan meluncurkan serangan berkekuatan penuh. Swosh swosh swosh. Banyak sinar muncul. Puluhan ribu sinar cahaya jiwa terpelintir bersama dan menghancurkan jiwa lawan hanya dalam beberapa detik. Titik-titik cahaya jiwa yang berhamburan yang dihasilkan dari pertarungan mereka diblokir oleh tirai cahaya yang telah dipancarkan dari jilbab Lin Yaqi. Banyak aliran aura jiwa dengan cepat menghilang. Lin Yaqi mengangkat kepalanya menatap langit sejenak sebelum mengambil jilbabnya dan bergumam, bajingan licik itu menyebalkan. Dia pantas mendapat nasib buruk. Fiuh, Yi Tian mau menghela napas sedikit, perlahan membuka matanya, dan berkata dengan ekspresi muram, jiwanya terluka kali ini. Itu tidak akan pulih dalam waktu singkat. Dia mungkin tidak akan berani datang ke sini lagi. Yameng dan Kaba membuka mata lebar-lebar dengan wajah gembira dan terus menyeringai. Basis kultivasi ketiga orang itu tidak kalah dengan lawannya. Jika bukan karena mereka telah terganggu dalam melindungi orang lain, orang itu tidak akan berani menerobos masuk. Bahkan jika orang itu telah menghitungnya dengan cara apapun, dia tidak akan pernah menduga Lin Yaqi akan hadir di sini, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa dia memiliki harta rahasia tingkat suci yang aneh. Berkat harta rahasia ini, Lin Yaqi telah membebaskan 3 orang dari kelompok Yi Tianmo dari beban, membantu mereka untuk dapat meluncurkan serangan berkekuatan penuh dan melukai lawan dengan serius. Boom! Sementara semua orang bersemangat, cahaya ungu di lengan kanan Xian tiba-tiba meledak dengan berisik. Cahaya yang sangat kuat itu menciptakan banyak aliran kekuatan seperti gelombang laut yang menyebar secara besar-besaran dengan aura luar biasa yang bahkan dapat menyapu gunung. Tubuh kurus Ye Zhangfeng terhantam, menembus 3 lapis dinding sebelum jatuh di tengah taman. Pada saat yang sama, laut kesadaran Xian tiba-tiba terguncang, jiwa inangnya sedikit gemetar. Dia juga membuka matanya. Mata Xian entah bagaimana linglung, menatap orang-orang di sekitarnya. Dia bertanya dengan heran, apa yang kalian lakukan? Kof-kof. Di tengah taman, Ye Zhangfeng terus-menerus batuk kering sebelum berdiri. Wajahnya pucat dengan tetesan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia mengambil pelet itu sambil berjalan mendekat dan berbicara dengan sedih, Xian, kau telah membuatku terluka, kau harus bertanggung jawab atas ini. Lin Yaqi bertanya dengan heran sementara wajahnya berubah drastis, "Bayi kecil, apakah kau terluka?" Ye Zhangfeng mengangguk dengan canggung. "Hahaha, menarik." Lin Yaqi tidak khawatir, sebaliknya, dia bertepuk tangan dan berkata dengan sombong, "Itu fantastis. Tidak mudah melihatmu terluka. Menarik ketika kau terluka meskipun kau memiliki banyak harta rahasia di tubuhmu. Bajingan kecil, kau memang berbahaya. Kau bahkan bisa melukai bayi kecil. Bagus, sangat bagus. Kemampuanmu tampaknya telah membuktikan bahwa kau cukup memenuhi syarat untuk bertarung melawan seorang prajurit alam nirvana. Sejauh yang aku tahu, prajurit langit pertama alam nirvana bahkan harus mengambil risiko untuk dapat melukai bayi kecil." Setelah mendengar apa yang baru saja dikatakannya, orang lain tidak dapat menahan rasa terkejut, menatap Xian dengan heran, lalu Ye Zhangfeng. Menurut Lin Yaqi, kemampuan Ye Zhangfeng bahkan lebih mengerikan daripada seorang prajurit alam nirvana. Dengan api surga, bersama dengan banyak harta rahasia, dan kemampuannya yang mengejutkan, orang ini memang monster. Apa yang terjadi? Xian mengernyitkan alisnya.
Begini, Yi Tianmo dengan serius menceritakan kepadanya tentang apa yang telah terjadi sebelum bertanya, apa yang terjadi padamu tadi malam. Menurut asumsimu, aku secara tidak sengaja mengalami kerasukan iblis saat berkultivasi. Xian menggigil tetapi tetap tenang saat berbicara. Saat berbicara, dia diam-diam mentransmisikan kekuatan roh ke lengan kanannya dan menyadari bahwa setiap serat otot di lengan kanannya dibanjiri dengan semacam kekuatan aneh. Kekuatan ini tetap tersembunyi di setiap serat ototnya, dan tidak mudah untuk mendeteksinya kecuali dia menggunakan kekuatan rohnya. Tidak diketahui mengapa lengan kanannya juga menjadi sangat berat sehingga dia hampir tidak bisa menggerakkannya. Sementara itu, lengan kirinya masih baik-baik saja. Begitu dia mengayunkannya dengan mudah, fatamorgana itu langsung muncul. Setelah merasakannya dengan tenang selama beberapa saat, dia menyadari dengan takut bahwa perbedaan berat antara tangan kiri dan kanan tidak hanya 100 kali lipat. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan di dalam hatinya ketika dia dengan bingung dan terkejut melihat lengan kanannya. Dia ingat dengan jelas bahwa sebelum dia tidak sadarkan diri, 639 otot di tubuhnya bergetar tanpa henti. Getaran semacam ini telah menyebar ke seluruh tubuhnya, membanjiri laut kesadarannya dan jiwa inangnya, lalu terus-menerus menggetarkan seluruh tubuhnya. Dalam keadaan seperti ini, kekuatan mistis dan ki mendalam seluruh tubuhnya menyatu dan diserap ke tangan kanannya, menyatu dengan otot-otot di sana untuk membentuk semacam transformasi aneh. Saat ini, ketika transformasi ini berakhir, lengan kanannya kini dipenuhi dengan kekuatan halus yang dahsyat yang juga menyebabkan peningkatan berat badan dan kesulitan dalam gerakan lengan ini. Lagi pula, apakah ini baik atau buruk? Ini bukan keadaan, dirasuki iblis. Sementara Xian masih berpikir dengan wajah anehnya, Ye Zhangfeng tiba-tiba angkat bicara. Di bawah tatapan heran orang lain, dia tersenyum dan membenarkan, itu adalah roh bela diri mutan. Wajah semua orang berubah. Mutasi roh bela diri sangat rumit. Kecepatannya sangat mikroskopis, dan orang biasa hampir tidak menyadarinya. Bahkan orang-orang yang mengalaminya tidak tahu bahwa mereka telah menjalani proses transformasi dari martial spirit yang tidak normal. Ada banyak cerita tentang mutasi martial spirit, termasuk misteri atau ketidakpastiannya. Namun, tidak seorang pun tahu mengapa atau bagaimana martial spirit bermutasi, mereka juga tidak mampu mengendalikan mutasi semacam ini. Biasanya, mutasi martial spirit hanya terjadi dalam keadaan fenomenal tertentu. Tidak seorang pun mungkin mengetahui mutasi ini sebelum benar-benar terjadi dan tidak dapat menghentikannya saat sedang terjadi. Setelah mutasi, martial spirit berubah secara tidak teratur dan luar biasa. Itulah ciri khusus dari martial spirit mutan. Mutasi martial spirit bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi para prajurit. Mutasi martial spirit bukanlah hal yang baik bagi banyak dari mereka. Mari kita ambil contoh martial spirit flora. Sebelum mutasi, saat bertarung dengan orang lain, seseorang akan segera memiliki keuntungan selama mereka berada di hutan yang rimbun dan hijau. Mereka bahkan hanya bisa mengandalkan martial spirit untuk mengendalikan pohon dan tanaman untuk melilit dan meremas musuh mereka hingga mati tanpa menggunakan kekuatan mereka. Namun, setelah martial spirit bermutasi, kemampuan untuk mengendalikan tanaman mungkin akan hilang, dan kekuatan bertarungnya mungkin juga akan menurun drastis, kecuali kemampuan yang tersisa untuk memelihara dan memelihara pohon dan tanaman. Banyak martial spirit yang sangat berbahaya sebelum mutasi tetapi jelas melemah setelah mutasi. Namun, tidak ada yang mutlak. Ada juga beberapa kasus di mana roh bela diri menjadi lebih kuat setelah mutasi, yang meningkatkan intimidasinya. Kemungkinan ini selalu ada, hanya saja jauh lebih rendah daripada kemungkinan roh bela diri melemah. Oleh karena itu, wajah semua orang berubah drastis ketika mereka mendengar bahwa roh bela diri Xian baru saja bermutasi karena mereka semua berasumsi bahwa itu adalah mutasi yang buruk, terutama ketika mutasi roh bela diri semacam ini telah menyebabkan ki mendalam Xian telah sepenuhnya dikonsumsi. Itu membuat orang lain lebih cemas. Meskipun aku tidak tahu bagaimana anomali roh bela diri semacam ini akan berkembang, aku yakin bahwa mutasi telah terjadi. Hanya saja aku masih tidak tahu apakah itu akan terus terjadi atau tidak. Ye Zhangfeng menatap Xian dengan wajah yang rumit dan berkata, karena mutasi ini mencegahmu mengumpulkan ki mendalam,
itu mungkin tidak memberimu banyak kesempatan untuk dapat menerobos, dan dengan demikian, mutasi mungkin akan terjadi ke arah yang buruk. Setelah mendengar apa yang dia katakan, 3 orang dari kelompok Yi Tianmo dan Xia Xinyan bahkan lebih khawatir. Semua orang tahu apa artinya tidak dapat mengumpulkan ki mendalam. Seorang prajurit yang tidak dapat mengumpulkan ki mendalam bukanlah seorang prajurit lagi. Tidak memiliki ki mendalam berarti tidak memiliki sumber kekuatan. Seorang prajurit tanpa ki mendalam tidak berbeda dengan orang biasa. Itulah pukulan fatal bagi seorang prajurit. Wajah Xia Zhenchuan dan orang lain berubah drastis karena ketakutan sementara mereka menatap Xian dengan bingung. Apakah calon master laut tak berujung akan menjadi orang biasa hanya karena mutasi roh bela diri? Semua orang memiliki pikiran yang sama. Xia Xinyan patah hati dan terus mendesah. Hatinya penuh dengan perasaan sedih yang terdalam, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Wajah Xian menjadi berat, dan alisnya saling bertautan. Dia duduk bersila tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xian menahan napas, memusatkan pikirannya untuk mencoba lagi dalam memadatkan ki mendalam. Selama dia dapat memadatkan ki mendalam, itu berarti kasus tragis itu tidak akan terjadi. Saat semua orang melihatnya duduk, mereka semua diam dan dengan cemas menunggu hasilnya. Xian terdiam sementara wajahnya tampak sedikit aneh. Dia masih diam-diam memadatkan aura langit dan bumi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 3 orang dari kelompok Yi Tianmo, Ye Zhangfeng, dan yang lainnya telah berpencar menjauh darinya, mengelilingi dan mengawasinya dalam diam. Seberkas penyesalan dan kekecewaan berkelebat di mata keempat orang itu, Ye Zhangfeng, Cao Zilan, Lin Yaqi, dan Xia Zhenchuan seolah-olah mereka sedang menyaksikan Xian jatuh ke jurang yang dalam dari posisi dewa di langit. Karena mutasi ini, dia mungkin akan kehilangan kemauannya dan sulit menembus alam berikutnya. Wajah Xia Xinyan tampak tenang, tetapi hatinya sebenarnya gelisah. Dia tidak berani membayangkan bagaimana jadinya jika Xian tidak bisa memadatkan aura langit dan bumi. Ketika dia kehilangan kekuatan tubuhnya sepenuhnya dan menjadi orang biasa, dia tidak yakin apakah dia bisa menahannya, mengingat kesombongannya. Yi Tianmo, Kaba, dan Yameng bahkan lebih cemas. Mereka telah melayani Xian sebagai tuan mereka, mempertaruhkan masa depan klan suara iblis padanya. Jika Xian menjadi orang biasa, mereka akan dicambuk karenanya. Di bawah tatapan mata orang lain yang mengamati, Xian memejamkan matanya, dengan penuh perhatian memadatkan aura langit dan bumi. Tato teratai kepala hitam di dadanya mulai memberikan efeknya, mengumpulkan aura langit dan bumi di sekelilingnya, menciptakan aliran aura spiritual yang mengalir ke dadanya. Setelah sedikit memadat dan dikendalikan oleh rohnya, aliran aura ini mengalir di sepanjang pembuluh darah menuju sinar cahaya ki mendalam di perutnya. Sinar cahaya ki mendalam ini adalah jenis tornado seukuran kepalan tangan. Ketika Xian mengirim rohnya ke dalamnya, dia menyadari bahwa bagian dalamnya kosong, tidak ada satupun ki mendalam maupun pohon ki mendalam kuno yang menakjubkan yang tersisa. Hanya kehampaan yang ada di sana. Sebelumnya, langkah pertama dari proses kultivasi adalah mengumpulkan aura langit dan bumi yang akan disempurnakan dan dipadatkan oleh tornado di perutnya untuk berubah menjadi ki mendalam yang lemah yang kemudian dituangkan ke pusat tornado dan berkumpul di sorotan cahaya ki mendalam. Namun, kali ini berbeda. Setelah aura langit dan bumi dituangkan ke tornado itu, kecepatan berputar meningkat dengan cepat. Namun setelah beberapa saat, aura langit dan bumi yang baru saja dituangkan ke tornado menghilang lagi seolah-olah telah menyebar dengan berputar-putar dan keluar melalui pori-pori di perut alih-alih dipadatkan dan diubah menjadi ki mendalam yang dimurnikan. Xian khawatir tetapi tidak putus asa. Dia terus memadatkan dan memurnikan ki mendalam. Namun, hasilnya masih sama. Setelah dia memadatkan aura langit dan bumi dan menuangkannya ke dalam tornado, selama waktu berputar, tornado itu membuang semua aura yang baru saja dituangkan. Saat ki mendalam menghilang, tornado itu juga melambat dan akhirnya tidak bergerak seperti kolam mati. Suasana hatinya perlahan tenggelam ke dasar gelas saat wajahnya menjadi meringis. Ketika 3 orang dari kelompok Yi Tianmo melihat wajahnya yang muram, mereka khawatir apakah dia bisa menahan guncangan fatal ini atau tidak. Sepertinya anomali roh bela diri ini telah menghentikanmu untuk bisa mengumpulkan ki mendalam. Jika demikian, kamu tidak memiliki ki mendalam untuk digunakan.
Ye Zhangfeng sedikit menghela napas dan dengan menyesal berkata, tanpa ki mendalam, kamu tidak bisa dianggap sebagai seorang pejuang. Sayang sekali. Wajah menawan Cao Zilan sedikit berubah. Matanya yang indah menatap Xian dengan rumit sejenak sementara dia berpikir untuk tidak membangun hubungan dengan Xian lagi. Karena mutasi ini, ketertarikan romantisnya sebelumnya padanya telah terkendali secara wajar. Sungguh disesalkan. Cao Zilan berpikir pelan sambil alisnya yang indah bertautan erat. Pikirannya sedang mempertimbangkan hubungan dengan kelompok Xian. Dia merasa bahwa menyerahkan kebahagiaan seumur hidupnya di tangan Xian saat ini sangatlah tidak bijaksana. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk meninggalkan Xian, melepaskan pilihan awalnya. Xia Shenchuan merasa frustrasi. Sebenarnya, cara berpikir Cao Zilan dan dia serupa. Dia menganggap Xian sebagai calon master keluarga yang suatu hari dapat melampaui Kaisar Yang Tian untuk menjadi prajurit laksamana paling dikagumi di laut tak berujung. Dia merasa bahwa Xian dapat membantu keluarga Xia mendapatkan kembali posisi teratas. Sayangnya, seluruh rencana telah digagalkan oleh mutasi roh bela diri Xian. Itu tidak lagi praktis. Namun, niatnya berbeda dari Cao Zilan. Dia tidak memutuskan untuk menjauh dari Xian, sebaliknya, dia ingin menasihati dan menghiburnya dengan harapan Xian dapat menenangkan diri dan tidak akan mudah runtuh karena pergolakan ini. Tidak apa-apa, Xia Xinyan masih tersenyum, menatap Xian dan kemudian berkata dengan lembut, aku percaya kau akan pulih. Setidaknya, kau masih akan memiliki kesempatan untuk memulai semuanya lagi. Wajah Xian datar seperti batu. Namun, setelah mendengar kata-kata Xia Xinyan, dia merasa tergerak dan mendapatkan kembali harapan. Itu benar, paling-paling, dia akan memulai semuanya lagi. Saat pertama kali datang ke sini, tubuhnya biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Berkat efek roh bela diri misterius, tubuhnya telah memperoleh sedikit ki mendalam. Setelah sekian lama kesulitan dan perjuangan, bersama dengan bantuan roh bela diri misterius, dia telah mencapai alam bumi puncak hanya dalam waktu singkat. Saat ini, meskipun dia tidak dapat mengumpulkan dan memadatkan ki mendalam, dia masih dapat menggunakan kekuatan di meridiannya. Selain itu, laut kesadarannya telah terbentuk, banyak rahasia masih tersembunyi di tubuhnya, cincinnya masih berisi dan mengendalikan api dingin es, api bumi 10.000 tahun, dan api pemakan jiwa 9 ketenangan. Semua hal itu dapat memberinya kekuatan. Selama dia menggunakannya dengan baik, dia tidak akan lebih buruk dari sebelumnya. Selain itu, tidak ada yang yakin bahwa insiden saat ini di mana dia tidak mungkin mengumpulkan ki mendalam tidak dapat disembuhkan. Dia samar-samar merasa bahwa insiden ini hanya sementara, yang mungkin ada hubungannya dengan mutasi roh bela diri misterius. Menunggu sampai mutasi berakhir, dia akan mengembalikan keadaan normalnya. Aku baik-baik saja, aku akan memikirkannya dengan hati-hati. Aku mungkin akan memiliki solusi untuk itu. Sekelompok pikiran melintas di kepalanya, tetapi Xian masih memaksakan senyum dan tetap tenang lalu berkata, aku butuh waktu. Ya, aku yakin kamu bisa pulih. Xia Xinyan tersenyum dan berkata, semoga Anda cukup beruntung. Ye Zhangfeng menggelengkan kepalanya sedikit, menatap Xian dengan mata aneh dan penuh arti. Transformasi yang disebabkan oleh mutasi misteri martial spirit biasanya sulit untuk dipulihkan. Saya hanya ingin memperingatkan Anda terlebih dahulu sehingga Anda dapat mempersiapkan diri dengan baik. Selain itu, jika Anda ingin menemukan cara untuk memperbaikinya, lengan kanan Anda harus menjadi kuncinya. Xian mengernyitkan alisnya tetapi tidak mengatakan apapun. Tentu saja Anda tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Ye Zhangfeng tersenyum tipis, saya tidak mengganggu Anda lagi. Kita akan berjalan-jalan dan membeli beberapa barang di pelelangan Spirit Treasure Wonderland dalam perjalanan. Setelah jeda sebentar, Ye Zhangfeng melanjutkan, saya ingin tinggal di sini malam ini. Apakah mungkin? Terserah Anda, kata Xian. Ngomong-ngomong, ada banyak kamar di sini. 2 orang lagi dari Anda tidak akan membuatnya sempit. Anda bisa ikut jika Anda mau. Itu bagus. Ye Zhangfeng mengangguk, memberi isyarat kepada Lin Yaqi, dan kemudian mereka berdua pergi bersama. Xian, bisakah kau menghilangkan teknik formasi dalam jiwaku? Cao Zilan telah merenung cukup lama sebelum berbicara sambil tersenyum, aku berhak menyerahkan 5 pulau milik keluarga Cao sebagai tebusan untuk kebebasanku. Apakah tidak apa-apa?
Saat dia berbicara, cincin penyimpanannya tiba-tiba menyala dan setumpuk kertas muncul dari tangan putihnya. Senyum Cao Zilan masih indah, tetapi sepertinya ada yang kurang. Setelah memberikan kertas-kertas itu kepada Xian, dia dengan lembut menarik tangannya dan berkata, kelima pulau itu semuanya memiliki tambang mineral dan aura yang luar biasa, yang tidak kalah dengan milik keluarga Gu. Bagaimana menurutmu? Dari sikap dan nada bicara Cao Zilan, Xian jelas mengerti mengapa dia melakukan hal seperti itu. Dia diam-diam menyeringai dalam hatinya dan berkata tanpa emosi, mungkin. Mendengar kata-katanya, Xian menatap Yi Tianmo dengan tatapan rumit dan berkata, bolehkah aku meminta bantuanmu? Ketiga orang dalam kelompok Yi Tianmo tetap tenang dan mengangguk dengan serius kepada Xian. Mereka tidak mengubah sikap mereka terhadap Xian hanya karena transformasi mutan tubuhnya. Xian sedikit yakin setelah melihat sikap mereka. Dia kemudian berkata dengan nada sarkastik, lepaskan teknik formasi untuknya, bebaskan dia. Keadaanku saat ini tidak mampu untuk mempertahankan budak yang berbahaya itu. Bulu mata panjang Cao Zilan sedikit bergetar saat dia menatap Xian dengan wajah yang rumit. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan berkata, Xian, meskipun tidak ada lagi kesempatan antara kau dan aku tetap harus mengatakan bahwa kau adalah satu-satunya pria yang pernah menyentuhku. Sayangnya, kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Ketiga orang dari kelompok Yi Tianmo membungkuk, mengirimkan jiwa mereka ke dalam otaknya secara bersamaan. Hanya setelah beberapa saat, begitu sebuah suara bergema di otak Cao Zilan, jiwanya telah terbebas dari kendali teknik formasi. Kuharap kau tidak kehilangan keinginanmu. Jaga dirimu baik-baik. Cao Zilan menatap Xian, menghela napas pelan, lalu melesat pergi. Xian mencibir dengan wajah mengejek tetapi tidak mengatakan apapun lebih jauh. Wanita itu memang berbahaya, sangat tegas dan lugas. Begitu dia menyadari bahwa segala sesuatunya berjalan di luar rencananya, dia segera memutuskan ikatan, tidak membiarkan dirinya terluka. Xia Zhenchuan memperhatikan sosok Cao Zilan, merenung sejenak sebelum berbicara. Dia sangat tegas meskipun dia masih muda. Kita tidak bisa meremehkan gadis ini di masa depan. Meskipun aku tidak menyukainya, aku harus mengakui bahwa dia tidak mudah dihadapi. Itu normal. Xian tersenyum. Sebagai seorang wanita dari keluarga besar, dia telah digembleng dengan banyak pikiran tentang perebutan kekuasaan, dan karenanya, dia tidak pernah merasa aman. Niat jahatnya sangat besar, jadi dia perlu menemukan kekuatan untuk meneruskan mimpinya. Ketika dia menyadari bahwa aku tidak dapat memberinya apa yang diinginkannya, dia dengan tegas meninggalkanku saat itu juga. Aku benar-benar mengaguminya saat ini. Mengapa kamu tidak merasa tidak puas? Xia Xinyan entah bagaimana tercengang. Ini bukan pertama kalinya aku mengalami hal ini, aku mengerti. Xian tersenyum tipis dan berkata, aku tidak hanya memahami situasinya tetapi aku juga mengenalnya dengan sangat baik. Setiap orang memiliki tujuan yang berbeda. Tidak ada yang salah dengan memilih pria yang lebih baik untuk masa depan yang lebih baik. Selama dia tidak memancing di air yang bermasalah dengan memanfaatkan situasiku saat ini untuk melakukan sesuatu yang buruk, aku tidak perlu merasa tidak puas. Kau benar-benar telah memikirkannya, seru Xia Zhenchuan, melihatmu optimis alih-alih kecewa dan putus asa, aku sekarang tidak terlalu khawatir. Aku hanya tidak bisa mengumpulkan dan memadatkan ki mendalam untuk sementara waktu. Itu tidak berarti aku akan mati. Jadi, tidak ada gunanya merasa frustrasi. Xian memaksakan senyum di sudut mulutnya. Bahkan ketika aku tidak memiliki ki mendalam, tidak yakin bahwa para pejuang alam nirvana dapat mengalahkanku. Xia Zhenchuan tercengang. Ye Zhangfeng dan Lin Yaqi meninggalkan rumah bangsawan itu, menuju ke Gunung Cahaya Suci. Mereka tertawa gembira dan berbicara bersama di sepanjang jalan, tidak membiarkan roh bela diri Xian yang bermutasi memengaruhi suasana hati mereka. Bayi kecil, katakan padaku apakah Xian akan patah semangat karena mutasi roh bela dirinya? Lin Yaqi bertanya dengan nada menyesal sambil melihat matahari terbit dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Gunung Cahaya Suci yang terbenam dalam cahaya pagi. Kemampuan orang itu tidak buruk. Sangat disayangkan jika dia tidak bisa menjadi seorang prajurit hanya karena roh bela diri mutan itu. Ye Zhangfeng tertawa terbahak-bahak, dengan putus asa melambaikan kipas bulu dan berkata dengan lamban, mengapa kamu perlu peduli padanya?
Tidak mudah untuk berurusan dengan orang itu bahkan ketika dia tidak menggunakan ki mendalamnya. Apa yang bisa dia lakukan tanpa ki mendalam? Lin Yaqi sedikit bingung. Ki mendalam adalah fondasi kultivasi semua prajurit. Tidak ada ki mendalam berarti tidak ada kekuatan. Nanti, baik dalam pertarungan atau melakukan hal lain, tanpa ki mendalam, itu sama sekali tidak baik. Dia tidak akan seperti itu. Ye Zhangfeng tetap pada wajah normalnya, menyeret senyum aneh dari sudut mulutnya. Meskipun ki mendalam di tubuhnya telah lenyap sepenuhnya, aku masih tersentak ketika aku menjelajahi tubuhnya. Tidakkah kau merasa itu aneh? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Zhangfeng, Lin Yaqi tercengang dan tiba-tiba teringat apa yang telah terjadi sebelumnya. Ketika Xian jatuh ke dalam keadaan aneh, Ye Zhangfeng telah menjelajahi tubuh Xian, tetapi kemudian telah tersentak oleh cahaya ungu di lengan kanan Xian, menerobos 3 kamar sebelum jatuh ke taman. Jika Xian telah kehilangan ki mendalamnya, apa yang dia andalkan untuk dapat menjatuhkan Ye Zhangfeng? Semakin Lin Yaqi berpikir, semakin curiga dia merasa. Akibatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah dia memiliki beberapa transformasi. Dia memang mengalami sedikit perubahan. Ye Zhangfeng mengangguk sambil tersenyum dan berkata, dia akan perlahan-lahan terbiasa dengan transformasi baru tubuhnya. Jika dia memahami tubuhnya dengan baik, dia akan tetap menjadi orang yang berbahaya bahkan tanpa ki mendalam. Lin Yaqi tergagap menakutkan, hampir berteriak keras. Ye Zhangfeng tersenyum tipis dan tidak menjelaskan apapun lebih jauh. Dia dengan cepat berjalan menuju Gunung Cahaya Suci. Di hutan di barat laut Pulau Matahari. Pohon pinus membentuk formasi aneh, yang mencegah jiwa untuk menembus. Banyak bendera digantung di pohon pinus. Bendera-bendera itu memiliki gambar banyak serangga beracun, yang sangat hidup seolah-olah mereka bergerak di bendera secara nyata, memberi orang perasaan jahat. Hanya ada satu rumah kayu sederhana yang terletak di hutan pinus yang dikelilingi oleh puing-puing. Potongan-potongan batu itu tampaknya tersusun sesuai dengan semacam formasi, membentuk formasi misterius secara keseluruhan. Lapisan asap yang dingin mengepul dari rumah kayu itu. Kabut asap yang samar-samar membawa serta aura aneh yang melumpuhkan saraf orang-orang dan membingungkan pikiran orang-orang. Siapapun yang menghirup aura ini akan langsung terpengaruh, tidak dapat berdiri dengan kokoh. Krak-krak, suara aneh bergema dari rumah kayu itu. Di dalam rumah, seseorang dengan penampilan yang tidak diketahui terkurung dalam cahaya suram, duduk di tempat tidur kayu dan sedikit gemetar. Tempat tidur itu juga bergoyang sesuai dengan itu, menciptakan derit aneh tanpa henti. Kemudian akhirnya runtuh. Ketika tempat tidur kayu itu runtuh, orang itu juga jatuh ke tumpukan serpihan kayu. Cahaya abu-abu keruh masih membungkus tubuh seperti sebelumnya, yang membuat orang hampir tidak melihat penampilan asli orang itu. Gerimis gemerisik. Begitu suara renyah daun kering muncul dari luar rumah, orang yang baru saja jatuh itu langsung menenangkan diri. Cahaya itu perlahan memudar, dan dengan demikian, penampilan orang itu menjadi lebih jelas. Itu adalah seorang pria parubaya dengan tunik abu-abu dengan penampilan yang tidak ramah, janggut dan rambut putih keabu-abuan, hidung mancung, alis panjang dan tipis, bibir tipis, mata tegas, dan kulit gelap. Dia memberi orang perasaan waspada. Paman, suara Dong Fanghe muncul. Dia memanggil sedikit dan berdiri tak bergerak di luar rumah, tidak berani melangkah masuk. Orang di dalam rumah dengan mata dingin dan berembun itu perlahan berdiri, melangkah keluar dari pintu, dengan penuh perhatian melihat ke depan untuk beberapa saat sebelum sedikit mendengus dan memanggil Dong Fanghe, masuklah. Dong Fanghe berjalan masuk lalu berkata, aku pergi ke sana kemarin. Bajingan kecil itu tidak ingin bertemu denganku. Bahkan 3 prajurit alam dewa yang tidak dikenal juga tidak menginginkannya. Dalam perjalanan, aku bertemu orang lain dari pasukan lain yang juga mengunjungi mereka, dan mereka tidak terkecuali karena semuanya ditolak. Aku tidak melihat seorang pun yang diizinkan untuk masuk ke akomodasi mereka. Melihat tempat tidur yang rusak, Dong Fanghe sangat ketakutan tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia dengan tenang memberitahu orang itu apa yang telah terjadi. Saya baru saja kembali dari sana dengan menggunakan jiwa. Suara dan matanya menjadi tajam dan dingin. Ketiga prajurit alam dewa itu memiliki pencapaian jiwa yang luar biasa.
Saya juga melihat bahwa bajingan kecil Xian tampaknya telah berkultivasi hingga jatuh ke dalam kondisi dirasuki iblis. Saya hendak menembus kesadarannya untuk memeriksa tetapi terhalang oleh persatuan ketiga orang itu, yang bahkan melukai jiwa saya. Jika bukan karena saya telah mengerahkan semua kekuatan spiritual saya ke dalam jiwa saya mungkin tidak akan keluar dari sana hidup-hidup. Petik 2. Wajah Dong Fanghe tiba-tiba berubah, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketakutan, bagaimana mungkin? Orang itu menatapnya dengan dingin sementara seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menusuk tulang. Dia berkata, di dunia ini, jumlah orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang jiwa tidak terhitung banyaknya. Ketiga orang itu sangat mengesankan saya dalam hal ini. Di laut tak berujung, kecuali Yang Yitian yang memiliki tingkat jiwa yang tidak dapat dicapai, ketiga orang itu juga mengejutkan saya. Saya tidak tahu dari mana mereka berasal dan mengapa mereka bersedia mendukung keluarga Yang. Paman, apakah mereka orang-orang yang tersisa dari Kaisar Yang Tian? Dong Fanghe ragu-ragu sedikit sebelum berbicara, meskipun Kaisar Yang Tian telah dikurung di daerah iblis, semua orang tahu bahwa kemampuan keluarga yang tidak terduga. Ketiga orang itu mungkin memiliki hubungan dengan Kaisar Yang Tian. Kaisar Yang Tian, pria itu menggertakkan giginya sementara wajahnya penuh dengan rasa iri, dan matanya setajam pedang es. Sepertinya Kaisar Yang Tian adalah musuh bebuyutannya. 3 tahun lalu, orang-orang keluarga Dong Fang tiba di Laut Kiara dan menyadari bahwa tidak ada suara dari prajurit kelas atas atau orang-orang kafir di Pulau Abadi milik keluarga Yang. Mereka semua telah menghilang. Meskipun Pulau Abadi dan Laut Kiara diduduki, pasukan keluarga Yang tidak menderita kerugian besar. Jika Kaisar Yang Tian dapat lolos dari penangkapan, keluarga Yang masih bisa sekuat sebelumnya. Dong Fanghe berkata dengan suara rendah. Mereka sama sekali bukan orang-orang yang tersisa dari Kaisar Yang Tian. Pria itu menampakkan senyum dingin, mendengus lalu berkata, dengan ambisinya yang suka berkelahi, jika Kaisar Yang Tian memiliki 3 prajurit alam dewa di tangannya, Laut Hengluo dan Laut Air Hitam seharusnya segera menjadi wilayahnya, kehilangan kebebasan mereka untuk waktu yang lama. Dong Fanghe terkejut, memikirkannya dengan hati-hati, lalu mengangguk. Pertemuan akan dimulai besok. Aku tidak akan mengekspos diriku lagi sehingga ketiga orang itu tidak dapat mendeteksiku. Pria itu ragu-ragu sebelum memberi instruksi pada Dong Fanghe, kamu cepat selidiki identitas ketiga orang itu, temukan hubungan mereka dengan keluarga Yang. Masing-masing kekuatan di sini memiliki rencana dan konspirasi mereka sendiri, mereka tidak memiliki konsensus. Jadi, kita tidak boleh lengah untuk menghindari kesalahan apapun. Istana Suci Bela Diri tampaknya tidak memiliki tindakan apapun. Dong Fanghe mengangguk dan menjawab. Yang Yitian pasti punya rencananya sendiri. Karena dia telah mengundang kita ke Pulau Matahari, dia pasti tahu situasi Pulau Matahari seperti punggung tangannya. Zhong Lidun mungkin akan muncul di pertemuan besok. Pria itu berkata sambil mengernyitkan alisnya. Zhong Lidun, Dong Fanghe bergumam curiga. Apakah orang yang menempati peringkat pertama di Power Rankings ini sangat dihargai? Yang Yitian juga percaya padanya. Dia masih muda, apakah dia cukup mampu sehingga Yang Yitian akan membiarkannya memegang kendali penuh atas masalah ini? Orang itu lebih berbahaya dari yang kau kira. Pria itu mendengus dingin dan melanjutkan, Yang Yitian telah mengajarinya seni bela diri secara langsung selama 10 tahun. Dia pasti akan menjadi salah satu dominator laut tak berujung. Jika Yang Yitian membiarkannya menangani masalah ini, itu berarti Yang Yitian percaya pada kemampuannya. Dong Fanghe tercengang. Konon, para pejuang alam langit biasa bukanlah lawannya. Pria itu berkata dengan dingin. Wajah Dong Fanghe akhirnya berubah ketakutan. Xian mengeluarkan kertas-kertas itu dari cincin pembuluh darah dan menyerahkannya kepada Yitian Mo sambil tersenyum, kamu urus barang-barang ini untuk sementara waktu. Sinar matahari pertama menembus jendela dan retakan di dinding batu yang disebabkan oleh pertarungan jiwa pada malam sebelumnya, menerangi seluruh ruangan. Karena 3 orang dari kelompok Yitian Mo tidak menyukai sinar matahari, mereka memilih untuk tetap berada di sudut-sudut gelap sambil memasang wajah muram. Xian telah meminta Xia Sengchuan dan Xia Xinyan untuk pergi, jadi hanya ada Xian dan 3 pemimpin klan suara iblis di ruangan itu. Tuan, apa maksudmu dengan mengatakan itu?
Seberkas cahaya berkilauan di mata Yi Tianmo sementara wajahnya sedikit tidak senang. Dia tidak mengangkat tangannya untuk menerima kertas-kertas itu. Setelah terkekeh sendiri, Xian terus mendorong kertas-kertas itu ke arah Yi Tianmo dan berkata, kertas-kertas ini adalah bukti kepemilikan beberapa pulau besar di lautan. Namun, pasukan utama yang telah menyerahkannya kepadaku mungkin tidak mematuhi perjanjian itu. Setelah bahaya penghuni iblis teratasi, tidak pasti mereka akan berpuas diri. Namun, ketika ancaman penghuni iblis masih ada, mereka akan bersabar untuk sementara waktu, tidak berani memberontak. Yi Tianmo tetap diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tahu suku kalian baru saja tiba di laut tak berujung dan kalian masih belum mengenal Grace Mainland. Aku juga tahu bahwa klan suara iblis membutuhkan bahan-bahan berharga dan langka untuk kultivasi kalian, terutama pelet spiritual dan batu yin es yang pada dasarnya penting untuk basis kultivasi kalian. Xian berbicara kepada mereka secara alami, kalian dapat memanfaatkan waktu untuk mengirim orang-orang kalian ke pulau-pulau ini dan memanen hal-hal yang diperlukan, mempersiapkan masa depan. Ketiga orang dari kelompok Yi Tianmo masih tidak membuka mulut mereka sementara wajah mereka semakin rumit. Awalnya aku ingin memanfaatkan kekacauan besar di laut tak berujung untuk membantu kalian memperoleh cukup sumber daya sebelum kalian kembali. Saat ini, jumlah pulau di tanganku tidak banyak, tetapi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalian harus segera mengumpulkan lebih banyak barang berharga di pulau-pulau ini dan kemudian bersiap untuk meninggalkan daerah ini. Sebelum jiwa kalian tercerai-berai dan binasa, kalian masih tuan kami. Setelah terdiam cukup lama, Yi Tianmo kemudian menerima kertas-kertas itu dan menekankan setiap kata, bahkan jika kami harus pergi, kami akan pergi bersamamu. Jika kalian tidak pergi, kami juga akan tinggal bersamamu. Yameng dan Kaba segera mengangguk. Nona Agung, 3 prajurit alam langit berdiri di sebuah ruangan, dengan hormat memimpin upacara untuk Cao Zilan. Ruangan ini terletak tepat di kaki Gunung Cahaya Suci di kawasan bisnis. Daerah ini sangat ramai dan semarak dengan suara-suara riuh dan banyak prajurit dari berbagai tempat di laut tak berujung berkumpul di sini untuk mencari harta karun yang mereka inginkan. Ada jalan kecil di sudut tersembunyi kawasan bisnis yang mengarah ke sebuah lubang di mana jalan setapak terhubung dengan ruangan rahasia di bawah tanah ini. Ketiga prajurit alam langit itu tampak seperti 3 bersaudara, mengenakan pakaian kasar yang sama. Berdiri dengan hikmat di ruangan itu, mereka tampak seperti 3 gunung yang megah dan menakutkan, memancarkan aura yang kuat. Prajurit biasa bahkan merasa sulit bernapas saat menghadapi mereka. Ketiga orang itu hanya memiliki penampilan biasa, jadi jika mereka berbaur di antara kerumunan, tidak seorang pun akan memperhatikan mereka. Ketiga orang itu adalah pelindung keluarga Cao, yang jarang muncul di depan orang asing dan mengabdikan diri untuk membantu keluarga Cao melakukan beberapa misi yang meragukan. Kalian semua ada di sini. Itu bagus. Cao Zilan duduk dengan nyaman di kursi, sebuah lingkaran cahaya melintas di wajahnya, yang dapat menghipnotis orang lain. Dia mengernyitkan alisnya, ceritakan padaku tentang situasi terkini keluarga. Ketiga prajurit keluarga Cao mengangguk, membungkuk, dan mulai melaporkan segala hal tentang keluarga Cao dalam beberapa tahun terakhir. Cao Zilan sedikit memejamkan matanya sambil mendengarkan dengan saksama. Menunggu hingga ketiga orang itu selesai, dia kemudian mengangguk, semuanya baik-baik saja, tidak ada yang tidak normal. Jadi, rencananya tampaknya tidak berubah. Ketiganya mengangguk dengan sopan. Sikap ini benar-benar datang dari dalam hati mereka, bukan hanya karena status Cao Zilan. Kalian bertiga datang ke sini untuk melindungiku atau untuk menghadiri pertemuan di Pulau Matahari juga? Cao Zilan bertanya tanpa emosi dengan kecepatan sedang. Tujuan utamanya adalah untuk menemanimu pulang. Salah satu dari ketiga orang itu membungkuk dekat ke tanah, dengan hormat berkata, Laut Hengluo tidak aman lagi. Maksud guru kita adalah agar kita untuk sementara tidak terlibat dalam masalah Laut Hengluo. Karena kami datang ke sini untuk menemui Anda, kami juga ingin memeriksa berapa banyak pasukan yang berkumpul di sini untuk pertemuan pada kesempatan yang sama. Kami sebenarnya tidak ingin bergabung. Cao Zilan mengangguk pelan, sepertinya sudah tahu tentang ini sebelumnya. Kami telah mendengar bahwa Nyonya Besar telah dikurung. Apakah Anda ingin kami pergi ke sana?
Seorang pria lain melangkah maju untuk meminta instruksinya sementara seberkas cahaya dingin bersinar di matanya. Tidak perlu, Cao Zilan berkata dengan dingin. Nona Agung, kami mendengar bahwa Anda dan si bajingan kecil Xian tampaknya memiliki konflik di sumber air panas. Membu juga harus menunjukkan dirinya dan dikalahkan, menderita luka serius. Pria itu mempertimbangkan sedikit lebih hati-hati lalu membungkuk lebih rendah lagi. Nona Agung, Anda tidak pernah melihat siapapun. Apakah Anda benar-benar ingin terlibat dalam hubungan dengan pria itu? Cao Zilan terdiam, merengek dalam hatinya. Dia merenung sejenak sebelum berdiri, menggelengkan kepalanya, dan berbicara dengan acuh tak acuh, sebenarnya, awalnya saya punya niat itu. Namun, saya tidak tahu harus berpikir apa sekarang. Mutasi telah terjadi pada roh bela dirinya. Mungkin dia tidak akan dapat mengumpulkan ki mendalam selama sisa hidupnya. Basis kultivasinya mungkin telah mencapai batasnya. 3 orang lainnya tercengang lalu mengangguk dalam diam, berasumsi bahwa apa yang telah dilakukan Cao Zilan jelas benar. Cao Zilan sedikit melankolis, jika bukan karena dia tidak dapat mengumpulkan ki mendalamnya lagi, mungkin saya akan dengan tulus mengikutinya. Pria ini memang luar biasa. Jika dia bisa mempertahankan kekuatannya seperti sebelumnya, dia akan mengalami kemajuan besar dan melampaui Zhong Lidun, menjadi orang paling cemerlang di laut tak berujung. Seberkas cahaya tiba-tiba bersinar di mata ketiga pelindung keluarga Cao saat mereka menunjukkan sikap tidak percaya mereka. Aku tahu betapa berbahayanya Zhong Lidun. Dia memiliki basis kultivasi alam nirvana, jiwa abstrak yang terkenal, serta banyak teknik bela diri. Dengan demikian, dia selalu dipuji sebagai jenius sekali seumur hidup. Cao Zilan sedikit mendengus dan melanjutkan, namun, Xian tidak jauh lebih rendah darinya. Bahkan roh dewa rohku tidak dapat memeriksa berapa banyak rahasia yang dimilikinya. Pria ini membuatku merasa misterius. Jika bukan karena roh bela diri mutan, aku akan merindukan hari ketika dia dan Zhong Lidun bertarung satu sama lain. Sangat disayangkan kalau begitu. Ketiga pelindung keluarga Cao mengangguk. Memang sangat disayangkan. Aku, Cao Zilan tersipu malu ketika tiba-tiba teringat bagaimana dia telah memberinya ciuman pertamanya atas inisiatifnya sendiri. Karena itu dia tetap diam tanpa mengatakan apapun lebih lanjut. Karena Xian tidak berharga lagi, kita mungkin harus melewatinya dan menghubungi langsung orang-orang yang mengikutinya. Kata orang itu. Sangat sulit, pikir Cao Zilan sejenak sebelum berbicara, mempertimbangkan situasi sekarang. Aku merasa meyakinkan ketiga orang kafir itu bukanlah masalah sederhana. Di Pulau Naga Salju, ada prajurit kafir alam dewa yang menakutkan lainnya juga. Ketiga pelindung keluarga Cao tampak aneh, berteriak pada saat yang sama, 5 prajurit alam dewa. Cao Zilan mengangguk sambil tersenyum tegang, ya, 5 prajurit alam dewa. Kekuatan ini sangat kuat. Jika tidak demikian, aku tidak akan berani tinggal di sana untuk waktu yang lama seperti itu. Sayangnya, dia tidak bisa mengumpulkan ki mendalam, mungkin para penyembah berhala itu juga akan meninggalkannya. Apakah kita perlu mengirim orang-orang kita langsung ke Pulau Naga Salju untuk menemui 2 orang lainnya? Ya, kita bisa mencoba. Aku tidak yakin apakah kita akan berhasil atau tidak, tetapi setidaknya kita harus menunjukkan kepada mereka niat baik keluarga Cao. Kurasa jika Xian mati dalam diam, akan lebih mudah bagi kita untuk berhubungan dengan para penyembah berhala itu. Mata Cao Zilan berkilauan dengan sinar cahaya dingin, menatap tajam ke arah pelindung yang baru saja berbicara, lebih baik kau lupakan apa yang baru saja kau katakan. Belum lagi hubungan antara Xian dan kelompok penyembah berhala itu, Kaisar yang Tian belum terbunuh, jadi jika Xian mati di tanganmu, kau pikir dari berapa banyak orang kau bisa menyembunyikannya? Kau pikir kau seorang prajurit alam dewa? Wajah pelindung itu berubah drastis sementara dia mengangguk patuh tanpa henti, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jangan berpikir untuk membunuh Xian. Jangan membawa masalah pada keluarga Cao lagi. Mengerti? Cao Zilan mendengus dingin. Ketiga pelindung itu dengan cepat mengangguk, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka sangat takut padanya. Di ruang batu rahasia lainnya. Xian sedang duduk bersila di tanah dengan wajah muram, mengernyitkan alisnya sambil melihat lengan kanannya dan berpikir dengan muram. Dia meletakkan lengan kanannya di permukaan batu,
melihat lengannya yang kasar, tidak mengenali sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Setelah itu, ketika dia menutup matanya, sinar ungu aneh tiba-tiba muncul dari matanya. Setelah memfokuskan pikirannya, dia menyadari bahwa sinar ungu itu juga tetap tersembunyi di otot-ototnya. Dia sedang memikirkan situasi saat ini di mana lengan kanannya telah menjadi kaku seperti besi dan batu dan tidak berbeda dengan yang dipahat oleh pisau. Ini membuat orang merasa bersemangat. Roh bela diri mutasi, Xian mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya karena roh bela diri petrifikasi itu. Tapi, bagaimana bisa mutasi semacam ini terjadi? Mengapa itu menghabiskan semua ki mendalamku? Dia duduk di ruang batu dan menyaksikan transformasi tubuhnya selama setengah hari dengan banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Entah bagaimana dia bisa yakin bahwa transformasi tubuhnya terjadi karena roh bela diri petrifikasi. Dia tahu proses evolusi Petrification Martial Spirit mencakup 4 fase dan setiap fase memiliki corak yang berbeda satu sama lain. Pada fase pertama, kulit memiliki corak putih keabu-abuan, kemudian, akan berubah menjadi coklat muda pada fase kedua dan hijau kuning pada fase ketiga. Pada fase terakhir, kulit akan berwarna ungu. Selain fakta bahwa fase yang berbeda memiliki corak yang berbeda, kekuatan di setiap fase juga beragam. Menurut apa yang dia ketahui, hanya ketika basis kultivasi memasuki alam langit, Petrification Martial Spirit dapat mencapai fase keempat di mana kulit akan berubah menjadi ungu. Tentu saja, proses itu hanya terjadi pada prajurit biasa. Karena tubuh Xian mendapat dukungan dari kekuatan misteri Martial Spirit-nya dapat langsung memasuki fase keempat tanpa mengharuskan basis kultivasinya mencapai alam yang diminta. Saat ini, Petrification Martial Spirit masih dalam fase ketiga. Jika dia memicu pikirannya, mendesak Petrification Martial Spirit, sebagian besar kulit di tubuhnya akan berubah menjadi hijau kuning. Namun, warna tangan kanannya tetap tidak berubah, yang merupakan warna kulit normalnya. Namun, dengan melihat lebih dekat, orang-orang dapat melihat aliran cahaya ungu samar-samar muncul dari lengan kanannya. Dari fenomena itu, ia menduga roh bela diri petrifikasi akan memasuki fase keempat. Saat ini, Master Zijian dari keluarga Xi hanya memiliki basis kultivasi alam nirvana, dan dengan demikian, roh bela diri petrifikasi hanya berada di fase ketiga. Sampai saat ini, tidak ada seorang pun di keluarga Xi yang pernah menembus alam langit, jadi tidak ada yang mengolah roh bela diri petrifikasi ke fase keempat. Tidak ada tentang fase keempat ini yang disebutkan atau dijelaskan dalam ingatan Xian, membuatnya tidak yakin apakah transformasi tubuhnya saat ini normal atau tidak, mengingat bahwa roh bela diri petrifikasi akan memasuki fase keempat. Seluruh tubuhnya telah membatu, ditutupi oleh lapisan cahaya hijau kuning, sekarang menjadi batu dan tidak bisa dihancurkan. Sementara itu, meskipun lengan kanannya tetap berwarna aslinya, itu menjadi sangat berat. Sudah sulit baginya untuk menggerakkan lengan kanannya, dan dengan demikian, jika dia harus terlibat dalam perkelahian sekarang, lengan ini pasti akan merepotkan baginya, bahkan menyebabkan gerakannya tidak stabil. Alasannya adalah karena beratnya lengan ini. Perbedaan berat antara lengan kiri dan lengan kanan lebih dari 100 kali lipat. Yang satu ringan seperti tidak ada apa-apa sementara yang lain seberat gunung. Ketidakseimbangan itu sangat mengganggunya. Sialan. Xian mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat lengan kanannya setinggi mungkin. Tanpa bantuan ki mendalam, gerakan ini sangat lambat. Hingga ia dapat mengangkatnya di atas kepalanya, keringat telah membasahi dahinya, dan punggungnya juga basah oleh keringat. Sepertinya ia harus mengangkat sebuah gunung besar. Xian mengerti bahwa alasan ia dapat mengangkat lengan ini di atas kepalanya adalah karena tubuhnya telah melalui kultivasi yang sangat sulit, dan dengan demikian kekuatan tubuhnya jauh lebih kuat daripada prajurit biasa lainnya. Jika tidak mungkin mengangkat lengan ini seperti ini. Sialan, ia menjadi gila dan mengumpat. Lengan kanannya tiba-tiba jatuh, tinjunya seperti pentungan besar yang menghantam permukaan batu dengan keras. Lengan dan tinjunya dengan mudah jatuh secepat kilat, membawa serta aliran cahaya ungu yang mengerikan. Boom! Batu hijau yang keras itu sekarang menjadi sepotong tahu yang telah hancur total. Ia tidak menemui kesulitan apapun dalam melakukannya. Lengan kanannya seperti bor yang tak terkalahkan yang menembus batu hijau itu. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan aneh dan dahsyat terpancar,
menyeret getaran tubuhnya. Getaran ini sangat familiar. Wajah Xian berubah setelah menyadari getaran ini. Ia merasa lengan kanannya seperti akan meledak. Kekuatan gila dan mengerikan dari tubuhnya menyebar ke lengannya, membuatnya tidak dapat menahannya. Boom, boom. Suara ledakan tiba-tiba bergema dari tanah di bawah kaki Xian, membuat orang-orang merasakan perasaan yang mengerikan. Xian ketakutan sementara matanya yang linglung menatap kakinya, melihat tanah beriak seperti gelombang laut. Dalam suara ledakan itu, tanah batu hijau di bawah kakinya terangkat tanpa henti seolah-olah dihancurkan oleh gempa bumi besar yang berkekuatan 7 atau 8. Batu-batu hijau yang pecah berubah menjadi dempul kapur yang berserakan di mana-mana. Lengan kanannya menembakkan banyak lingkaran cahaya ungu satu persatu menghancurkan semua batu hijau menjadi abu dimanapun ia melewatinya, menghancurkan semua yang menghalangi jalan mereka. Boom, boom, boom. Wajah Xian berubah drastis saat suara memekakkan telinga terdengar. Dia ingin menarik lengannya tetapi menyadari bahwa lengannya menjadi sangat berat sehingga dia gagal melakukannya, sebaliknya, tubuhnya ditarik ke dalam kekacauan itu. Swoosh! Pakaiannya robek, potongan-potongan kain tidak jatuh ke tanah tetapi tertarik ke bawah oleh lengan itu. Suara ledakan masih terus terdengar sementara ruangan itu tampak seperti sedang dihancurkan oleh gempa bumi. Ruangan batu itu secara bertahap hancur berkeping-keping, batu-batu hijau berserakan di mana-mana. Setelah beberapa saat, Xian dikepung di area seluas 30 meter persegi oleh reruntuhan bangunan. Dia memasang wajah eksentrik, menatap kuburan besar dan kemudian lengan kanannya sementara seberkas cahaya aneh berkelebat di matanya. Tuan, ketiga orang dari kelompok Yi Tianmo muncul di sampingnya seperti hantu, menatap kuburan dengan wajah rumit. Ini adalah Xia Zhengquan dan Xia Xinyan juga tiba. Melihat ke kamar yang hancur, mereka menunjukkan ekspresi curiga di wajah mereka. Kau melakukannya. Xia Zhengquan ragu-ragu sebentar sebelum melirik Yi Tianmo. Yi Tianmo menggelengkan kepalanya. Jadi, siapa yang melakukan ini? Xia Zhengquan mengangkat kepalanya, mengalihkan pandangannya ke Yameng dan Kaba dan bertanya lagi, kalian berdua. Yameng dan Kaba bingung, terus-menerus menggelengkan kepala. Jadi, semua orang menoleh, menatap Xian dengan mata aneh, bersama dengan ekspresi heran dan tidak percaya di wajah mereka. Aku juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Di bawah tatapan mata orang lain, Xian menggelengkan kepalanya, menatap aneh ke lengan kanannya dan bergumam, roh bela diri mutan tidak hanya mencegahku mengumpulkan ki mendalam tetapi juga membuatku menjadi seperti ini. Ye Zhangfeng dan Lin Yaqi kembali ke rumah bangsawan saat senja. Keduanya terkejut melihat kawah besar itu. Kawah itu sedalam 7 atau 8 meter dengan puing-puing yang menumpuk bersama-sama. Semuanya jelas telah hancur menjadi abu oleh suatu kekuatan. Ye Zhangfeng menyipitkan mata, berasumsi dan mempertimbangkan kemungkinan itu. Sepertinya perkelahian baru saja terjadi di tempat ini. Menurut pemandangan saat ini, itu pasti mahakarya yang disebabkan oleh seorang prajurit alam nirvana dengan harta rahasianya. Setelah melirik sekilas, Lin Yaqi sedikit kecewa, jika aku tahu tentang ini, aku akan tinggal di sini daripada pergi ke pelelangan membosankan di negeri ajaib harta karun roh itu. Tidak ada yang bisa menarik perhatianku di sana. Ye Zhangfeng memaksakan senyum dari sudut mulutnya, menggelengkan kepalanya, aku tidak berpikir seorang prajurit alam nirvana telah menyebabkan kawah ini. Menurut dugaanku, kawah ini seharusnya dibuat oleh orang itu, Xian. Tanpa diduga, semuanya sudah menjadi seperti ini hanya setelah 1 hari. Apa? Lin Yaqi menendang kerikil di tanah, mengerutkan kening, dan berkata dengan nada tidak percaya, tidak yakin. Tidak bisakah dia mengumpulkan ki mendalam? Kamu telah mengatakan bahwa lengan kanannya memiliki kekuatan, tetapi mengingat situasi di mana dia tidak dapat menggunakan ki mendalamnya dan hanya mengandalkan kekuatan lengan kanannya, bagaimana dia bisa membuat kehancuran yang mengerikan seperti ini? Kamu telah meremehkannya, Ye Zhangfeng berkata dengan wajah serius. Dia jauh lebih berbahaya daripada yang kamu kira. Orang ini aneh. Aura di tubuhnya juga sedikit aneh. Meskipun dia untuk sementara tidak dapat mengumpulkan ki mendalam, tetap saja tidak mudah bagi orang biasa untuk menghadapinya. Lin Yaqi masih ragu. Ye Zhangfeng berjalan ke kamar Xian tanpa mengatakan apapun lebih lanjut. Hanya ada Xian dan 3 orang dari kelompok Yi Tianmo di ruangan itu,
mendiskusikan sesuatu satu sama lain dengan suara rendah. Setelah Ye Zhangfeng dan Lin Yaqi masuk, Xian segera menghentikan diskusi dengan 3 orang lainnya, mengangkat kepalanya menatap Ye Zhangfeng lalu berbicara, bagaimana pelelangannya? Jangan sebut-sebut itu. Ye Zhangfeng menghela napas kecewa. Awalnya, aku agak menghormati negeri ajaib harta karun roh ini, berpikir bahwa mereka bisa saja memamerkan beberapa harta karun yang sangat berharga. Namun, tidak ada yang berharga di sana. Sungguh membuang-buang pikiranku untuk khawatir dan menyiapkan uang untuk ini. Itu membosankan. Lin Yaqi mencibirkan bibir merahnya yang terpesona. Mungkin karena tuntutanmu terlalu tinggi, semuanya menjadi biasa saja di matamu. Sesuatu yang berharga di mata orang lain mungkin tidak bernilai di matamu. Ye Zhangfeng memiliki api surga, dan Lin Yaqi memiliki harta karun tingkat suci. Karena keduanya berasal dari kabut beracun magnetik gelap, mereka jelas lebih kaya daripada sebagian besar penerus muda di laut tak berujung. Guru mereka seharusnya lebih kaya dari mereka, dan dengan demikian, mata murid-muridnya tampaknya berbeda dari orang lain, dan tuntutan mereka sangat tinggi. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap harta karun yang dipamerkan oleh negeri ajaib harta karun roh itu menarik dan berharga. Ye Zhangfeng tampaknya memahami alasannya, dia sedikit menyeringai, mengangguk dan berkata, mungkin itu alasannya. Rumah bangsawan ini memiliki banyak lowongan, Anda dapat dengan bebas memilih satu di antaranya. Saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Xian merenung sejenak sebelum berbicara kepada Ye Zhangfeng, mengenai kerjasama kita, Anda harus memikirkannya dengan lebih hati-hati. Dengan situasi saya saat ini, saya tidak banyak membantu. Ye Zhangfeng sedikit terkejut lalu tertawa dengan nyaman, apakah Anda mengatakan bahwa api surga Anda saat ini tidak sama seperti sebelumnya karena ketidakmampuan Anda untuk mengumpulkan ki mendalam? Xian mengangguk. Tidak apa-apa, Ye Zhangfeng tampak sangat santai tanpa ragu-ragu. Lagi pula, menurutku tidak. Jika orang biasa tidak dapat mengumpulkan ki mendalam, mereka mungkin akan mengalami banyak kesulitan dalam mengendalikan api surga. Namun, kau berbeda. Bahkan jika kau tidak dapat mengumpulkan ki mendalam selamanya, kupikir kau masih dapat mengendalikan api surga dengan mudah. Mata Lin Yaqi tiba-tiba menjadi cerah. Ketiga orang dalam kelompok Yi Tianmo sedikit bingung. Xian mengernyitkan alisnya tetapi tidak mengatakan apapun. Karena hubungan antara kau dan api surga tidak normal, Ye Zhangfeng melanjutkan dengan wajah tegas, caraku mengendalikan api surga adalah dengan menghilangkan kesadarannya untuk sementara dan mendudukinya dengan paksa. Ketika aku mengendalikannya, aku harus selalu berhati-hati dengan kemungkinan serangan baliknya. Begitu kekuatanku tidak dapat menindasnya, ia akan mendapatkan kembali kesadarannya dan membakarku menjadi abu. Pepatah, api adalah pelayan yang baik tetapi tuan yang buruk, dapat diterapkan dalam kasusku. Xian mengangguk pelan karena dia tahu metode pengendalian api surgawi dari Sekte Dewa Mayat sama dengan metode Ye Zhangfeng. Tapi kamu berbeda, Ye Zhangfeng tersenyum tipis. Meskipun aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa hidup damai dengan Heaven Flame, hubungan koajudan antara kamu dan Heaven Flame adalah sesuatu yang aku inginkan. Kamu mungkin tidak bisa mengerahkan kekuatan Heaven Flame maksimal, tetapi kamu tidak perlu khawatir itu akan menjadi bumerang bagimu. Meskipun kamu tidak memiliki ki mendalam lagi, kamu masih bisa menggunakan Heaven Flame. Setelah jeda sebentar, Ye Zhangfeng melanjutkan, yang terpenting adalah sarana komunikasi antara kamu dan Heaven Flame. Heaven Flame masih bisa mempertahankan kesadarannya dan kemampuannya untuk berevolusi secara alami, yang aku inginkan. Jika memungkinkan, aku berharap Jail Refined True Flame dan aku bisa menjalin hubungan yang sama. Ye Zhangfeng sangat lugas, tidak menyembunyikan apapun atau ragu-ragu. Xian tercengang sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dengan lembut. Itu benar, hubungan antara Heaven Flame dan aku persis seperti yang baru saja kamu katakan. Masalah ki mendalammu tampaknya tidak terlalu memengaruhimu. Itu bagus. Ye Zhangfeng ragu sejenak sebelum melanjutkan, tidak yakin apakah roh bela dirimu mengalami mutasi yang buruk. Aku percaya bahwa kamu akan mengatasi ketidakmampuan untuk mengumpulkan ki mendalam. Materi semacam ini selalu ada selama mutasi, dan akan otomatis menghilang saat mutasi berakhir. Xian tergerak. Orang-orang dari kelompok Yi Tianmo menjadi bersemangat. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya?
Xian menggerutu dan bertanya dengan tidak senang. Aku lupa. Ye Zhangfeng tertawa terbahak-bahak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Lin Yaqi, mengedipkan mata padanya. Dia langsung berjalan keluar ruangan tanpa menunggu Xian mengucapkan sepatah kata pun lagi. Suaranya bergema, baiklah, kamu harus mempersiapkan diri untuk pertemuan besok. Dengan situasimu saat ini, mendaki gunung cahaya suci tidaklah mudah. Xian tercengang. Guru, kamu harus beristirahat. Dia berkata sementara tanda tersenyum muncul di mata Yi Tianmo. Kami tahu bahwa kamu pasti akan pulih. Dengan kondisimu saat ini, kau akan memasuki dunia yang sama sekali baru begitu ki mendalammu pulih. Yameng dan Kaba mengangguk bersama. Xian tertawa terbahak-bahak, kuharap begitu. Sebelumnya, Xian dan 3 orang dari kelompok Yi Tianmo telah mendiskusikan masalah Pulau Naga Salju. Mengingat situasi kehilangan semua ki mendalam, dia sedikit kecewa, oleh karena itu, dia telah menginstruksikan kelompok Yi Tianmo bahwa mereka tidak boleh menimbulkan perseteruan dengan orang lain, dan mereka harus segera pergi setelah merebut sumber daya di pulau-pulau yang ada di tangan mereka saat ini. Namun, ketiga orang dari kelompok Yi Tianmo tidak setuju dengannya, sebaliknya, mereka bersikeras untuk tetap bersamanya, yang mana itu di luar dugaannya. Dia tidak menyangka bahwa ketiga pemimpin klan suara iblis bisa begitu menghormatinya. Keyakinan Xian sebelumnya tidak terlalu kuat. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Ye Zhangfeng, dia perlahan-lahan mulai tercerahkan. Pada saat ini, dia telah mendapatkan kembali keyakinannya dan tidak lagi berniat meminta kelompok Yi Tianmo untuk meninggalkannya. Ketika matahari terbenam di balik gunung, Xian berdiskusi sedikit lagi dengan ketiga orang dari kelompok Yi Tianmo sebelum meminta mereka untuk kembali beristirahat. Dia kemudian duduk bersila sendirian di ruangan itu. Pikirannya perlahan-lahan menyatu dengan tubuhnya, dan jiwanya mulai menyebar, perlahan-lahan memasuki lengan kanannya, dan memusatkan seluruh kesadarannya ke lengan ini. Serat-serat otot Xian tampak membesar. Kesadarannya bergerak di antara serat-serat otot yang kokoh itu, menyadari seolah-olah sedang memasuki lautan energi. Itu adalah energi baru, yang terbentuk dari perpaduan ki mendalam dan energi misterius. Energi semacam ini tetap berada di dalam lengannya, mengisinya kembali dengan vitalitas dan kekuatan. Akankah fase keempat dari Petrification Martial Spirit mengubah seluruh tubuh? Xian membangkitkan harapannya. Di dalam tubuh manusia, ada total 639 otot yang dibentuk oleh 60 juta serat otot, di antaranya, serat otot terpanjang adalah 60 cm dan yang terpendek hanya sekitar 1 mm. Serat otot terberat adalah 200 gram, dan yang paling ringan hanya beberapa gram. Bagi orang biasa, otot menempati sekitar 35 hingga 40%, dan panjang total pembuluh darah sekitar 100.000 km. Banyak kenangan mengalir keluar dari benaknya. Kenangan ini milik subjek konstitusi tubuh dari dunia lain. Di dunia lain itu, dia sangat menyukai gerakan yang intens, dan dengan demikian, tubuhnya jauh lebih kuat daripada tubuh orang biasa. Dia juga telah melakukan studi mendalam tentang otot-otot tubuh manusia dan menghadiri beberapa kursus yang terkait dengan subjek ini. Kenangan ini telah mengakar kuat tetapi sekarang mengalir keluar secara tiba-tiba. Dengan hanya satu tangan yang mengalami transformasi, dia hampir menghabiskan semua ki mendalamnya dan energi misterius yang menyatu. Jadi, jika seluruh tubuhnya harus mengalami transformasi, betapa mengerikannya kekuatan yang tidak diketahui itu. Hanya satu kepalan tangan kanannya yang normal telah membuat kawah setinggi 30 meter. Jadi, jika seluruh tubuhnya mengalami transformasi, dan transformasi itu berhasil dengan sempurna, tingkat kekuatan apa yang mungkin dicapai dalam tubuhnya? Xian menyipitkan matanya penuh vitalitas.